Oke, di video ini gue mau ngomong jujur ya. Setelah gue cukup lama membuat video edukasi seperti ini, gue mulai sadar satu hal ya, bahwa mengedukasi orang Indonesia itu bener-bener sangat-sangat susah ya menurut gue. Mungkin bukan karena orang Indonesia tuh bodoh, enggak ya sebenarnya. Tapi yang gue lihat itu ada beberapa pola pikir ya yang di Indonesia tuh yang bikin mereka tuh susah untuk mendapatkan konten edukasi seperti ini. Dan di video ini gue mau bahas ya 3 hal yang menyebabkan hal itu terjadi gitu ya. Which is edukasi itu sangat susah ya dilakukan di Indonesia. Jadi coba kalian nonton video ini sampai habis dan nanti setelah kalian udah nonton, ya kalian coba renungin dalam diri kalian apakah ada yang relate dengan diri kalian sekarang gitu dari pola pikirnya atau apapun itu. Hal pertama yang gue sering lihat, orang Indonesia itu lebih mementingkan hasilnya dibanding prosesnya. Mereka nggak peduli prosesnya gimana, yang penting gue pengen dapet A gitu misalnya. Ya. Tapi kalau misalnya dikasih pilihan ya, lu mending dapat 10 M secara langsung hari ini juga, atau misalnya lu dapat skill atau lu punya skill yang bisa dapetin lu 1 miliar sebulan, ya lu pasti bakal milihnya yang 10 M gitu. Orang Indonesia kayak gitu. Jadi mereka tuh gak bener-bener mau memahami secara mendalam. Mereka cuma pengen hasilnya aja gitu. Ya which is kan dunia nggak bekerja seperti itu. Contohnya aja ya, di dunia trading. Ini banyak manusia-manusia orang Indonesia ini yang gimana ya, selalu nanya koinnya apa, "Bang minta call bang." Atau mungkin nanya entry-nya yang bagus di mana gitu. Tapi mereka tuh nggak mau analisa sendiri, mereka nggak mau belajar juga sendiri. Cuman pengen duit, duit, dan duitnya doang. Padahal sebenarnya kan skill untuk investasi, ya untuk trading dan lain-lain itu kan butuh waktu gitu. Ya kalian harus belajar, kalian itu harus salah, dan kalian itu bisa evaluasi lagi. Dan orang Indonesia ini nggak mau salah gitu loh. Gue bingung banget nih sama mindset yang kayak gini. Karena mindset orang Indonesia itu lebih cenderung ke shortcut ya. Jadi otomatis apa? Mereka cuma ikut hype doang, mereka cuma FOMO doang gitu. Dan mereka juga apa? Mereka telan semua informasi mentah-mentah gitu. Dan mereka gak mau belajar analisa sendiri, itu tuh paling anti gitu mereka tuh. Dan justru menurut gua, orang yang terlalu fokus ke shortcut, yaitu gak bakal bertahan di game jangka panjangnya. Mungkin dari kalian bakal ada yang bilang, "Tapi Bang, aku mau cepet kaya." Bagus, good. That's a good mindset, lu pengen cepet kaya itu hal yang bagus, masa kalian mau kaya di umur 60-an, kalian udah nggak bisa nikmatin kan? Tapi ya, cepet kaya ini harus dibarengi dengan apa? Dengan belajar yang lebih ekstra, ya, kerja lebih ekstra, lu harus korbanin suatu hal untuk mendapatkan hal yang lain. Contohnya, kalian pengen belajar lebih banyak, berarti kalian bisa korbanin jam tidur kalian. Kalian pengen bekerja lebih banyak, kalian korbanin jam main-main kalian gitu. Sama aja kan, kayak kalian lagi main game gitu, misal Mobile Legend gitu. Kalian pengen cepet naik mythic gitu ya, rank mythic ya kalau nggak salah paling tinggi, ya that's good gitu. Dan kalian tuh bisa gitu loh kalau misalnya ke game. Kalian kalau game tuh main 16 jam tiap hari gitu ya, sampai makan pun sambil main game. Sambil main Mobile Legend buat push rank sampai mythic gitu ya. Tapi kalau misalnya kerja, kalau belajar itu nggak bisa. Itu yang gua bingung sih di bagian sana ya. Padahal kan tinggal ditukar aja gitu dari Mobile Legend ke kerja. Ya itu sama-sama menghasilkan juga gitu. Dan bahkan Mobile Legend belum tentu menghasilkan mereka duit gitu. Mereka cuma seneng doang gitu. Dan gua pribadi kenapa bisa sampai ke titik gua sekarang? Karena gua belajar dan bekerja 12 sampai 16 jam per hari gitu. Dan kalau misalnya kalian ya kenal ya orang yang dekat sama gua ya, gua itu dari dulu pas gua masih di Bandung pun, sebelum gua punya duit banyak, ya itu gua dari pagi sampai malam gua depan laptop ya, gua depan monitor, gua charting, gua belajar, belajar, dan belajar. Itu benar-benar dari pagi sampai malam. Ya, gua habis makan, charting lagi, gua habis makan, habis mandi, gua coba belajar lagi. Jadi benar-benar nonstop tiap hari hidup gua kayak gitu. Ya, nggak pernah berubah. Dan akhirnya setelah ya bertahun-tahun effort gua, ya kayak gitu ya, bertahun-tahun gua kerja terus 12 sampai 16 jam ya. Bahkan gua kurang tidur karena gua nonton modul akademi kripto ya, sampai gua tipes. Tapi gua akhirnya menuai hasilnya sekarang gitu. Gua mendapatkan uang yang cukup banyak gitu ya. Gua bisa capai mimpi gua untuk financial freedom dan gue juga bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu. Kalau misalnya kalian nggak belajar, gimana kalian mau give value kayak gua ke kalian ini gitu kan. Dan hal kedua yang bikin orang Indonesia itu susah diedukasi karena mereka itu merasa diri mereka paling pintar gitu ya. Dan atau bisa dibilang arogan. Gue bukan mau jelekin rata-rata orang Indonesia gitu ya. Cuman by data, IQ orang Indonesia itu 78 rata-ratanya, itu gak beda jauh sama monyet gitu kan. Tapi bukan itu ya masalah utama kenapa Indonesia itu sangat sulit untuk diedukasi ya. Karena orang bodoh kalau diajarin terus-menerus pasti bakal bisa jadi orang pinter gitu. Tetapi orang arogan mau diedukasi segimanapun ya, mau dengan cara apapun, mereka akan tetap menolak ilmu tersebut. Dan akhirnya apa ya, akhirnya mereka gak akan belajar hal yang baru, gitu kan. Kebanyakan dari mereka kalau misalnya dengar suatu hal yang menyimpang dari ilmu mereka atau otak mereka. Contohnya apa? Contohnya misal kayak sistem sekolah itu scam gitu, kata Timothy gitu ya. Mereka tuh nggak bisa berpikir kritis itu maksudnya apa ya? Yang dia omongin ada benernya nggak?
nggak research lagi sendiri gitu, langsung telan mentah-mentah gitu. Jadi ya mereka tuh nggak wise, mereka nggak bisa lihat dari sisi yang objektif gitu. Yang dimaksud dari Timothy itu apa, arti dari statement tersebut tuh sebenarnya apa gitu. Dan mereka itu lebih baik mendengar kebohongan yang manis dibanding fakta yang pahit, seperti itu kan. Contoh nih, gue pernah di Instagram waktu itu gue bilang bahwa media itu bisa dibayar untuk keluarin artikel. Gue tiba-tiba dihujat karena dibilang gue fitnah bahwa media itu bisa disogok. Padahal kalau kalian berpikir secara kritis ya, by logic aja, kalau media gak dibayar, mereka dapat duit dari mana? Misal media nih ya, mereka keluarin berita aja gitu, tapi nggak dibayar, mereka makan dari mana gitu? Kan yang masukin berita ke media itu kan harus bayar dong. Kalau nggak ya gimana mereka makannya? Dan bahkan kalian sekarang pun, ya misal mau bikin artikel apapun tuh di media tier satu tier manapun, ya itu kalian bisa aja gitu. Harganya berapa puluh juta paling gitu. Bahkan ada yang single digit juta juga gitu untuk keluarin artikel. Jadi emang itu bisnisnya mereka tuh seperti itu. Tapi mereka itu lebih baik mendengar kebohongan yang manis dibanding fakta yang pahit. Karena media bisa dibayar itu adalah fakta yang pahit yang gak mau didengar oleh banyak orang. That's why orang banyak yang hujat gua gitu. Jadi kalau gue kasih saran ke kalian, kalian jangan jadi orang yang arogan, jangan jadi orang yang sok pinter, karena gue pribadi pernah di fase tersebut. Ya, gue pernah berada di fase yang gue merasa gue paling pintar, gue gak mau dengerin guru gue, gak mau dengerin teman gue, orang tua gue gak gue dengerin. Akhirnya hidup gue stuck selama berbulan-bulan. Itu kan gue ngabisin waktu dalam hidup gue gitu, berapa persen dalam hidup gue doing nothing. Tanpa gue belajar apapun, tanpa gue berkembang. Itu kan sayang banget gitu. Jadi salah satu kunci biar kalian bisa berkembang, itu kalian harus kosongkan gelas ya. Jadi kalian tuh harus stay humble, kalian dengerin orang lain, kalian mau denger kritik pun, misal gue dikritik nih misalnya. Oh lu ngapain bikin konten kayak gini gini gini. Gak apa ya, gue terima, gue bilang aja. Ya thank you sarannya, selesai. Dan gue belajar, nextnya bisa, gue harus ngapain nih ya. Biar orang tuh gak kritik gue lagi gitu bisa gue bilang. Biar gue bisa jadi lebih bermanfaat lagi. Dan kalian juga gak boleh menutup telinga kalian dan harus terbuka ya. Kalau misalnya ada orang yang share ke kalian tentang pendapat mereka ya, tapi itu yang gak comfortable untuk kalian dengar, kalian gak nyaman dengar itu gitu. Kalian harus coba terbuka dan berpikir secara objektif. Dan hal ketiga yang menurut gua menjadi salah satu faktornya yaitu adalah pola didikan dari saat masih kecil. Karena gua lihat banyak orang yang dibesarkan atau dididik ya, mau di sekolah, mau dengan orang tuanya, lu pokoknya harus ikut aturannya. Lu nggak boleh banyak nanya, udah lu patuh aja intinya. Dan ini tuh membuat otak kalian tumpul karena kalian nggak bisa berpikir gitu. Kalian mau mikir tuh nggak dibolehin. Kalau misalnya kalian mikir ya, kalian punya ide gitu, lu dimarahin. Ya itu kan, lu kalau digituin terus lu bakal nganggap apa? Oh bertanya tuh salah ya. Oh berpikir kritis tuh salah ya. Ya kalau kalian masih kecil, kalian wajar dong mikir kayak gitu. Jadi kalau kalian udah didoktrin dari kecil, kalian harus ikut aturan, gak boleh nanya, harus patuh banget. Kalian nanti sampai gede pun bakal kebawa. Kalian bakal mikir, wah gue gak boleh nanya, gue takut nanya, gue takut salah. Pasti kayak gitu. Dan di sekolah pun, yang paling dihargai itu adalah apa? Adalah orang yang bisa menghafal, bukan yang memahami. Akibatnya pas udah dewasa, apa yang terjadi? Ya mereka sering dapat informasi, tapi mereka telan mentah-mentah. Mereka gak ngecek dulu di baliknya tuh apa, artinya apa gitu. Atau ya mereka langsung menolak mentah-mentah gitu. Gak mau dipikirin dulu. Karena ini gak nyaman nih, ini gak nyambung nih. Yang gua tahu tuh A, tiba-tiba ada statement B. Gua gak terima statement B ini. Ya mereka tuh gak bisa berpikir akhirnya. Ditambah lagi ada salah satu fenomena yang cukup lucu ya menurut gue ya, yaitu budaya konsumsi konten. Karena banyak orang tuh jauh lebih tertarik dengan apa? Dengan drama, dengan hiburan tentang gosip, gitu-gituan ya. Kalau kalian cek di TV, apa paling? Ya paling ada gosip lagi, nanti si A selingkuhin B, dan lain-lain. Tapi banyak orang Indonesia tuh suka banget dengan kayak gitu. Padahal hidup mereka sendiri aja belum beres gitu ya. Masih ada tugas yang harus mereka kerjakan. Mereka harus bahagiain orang tua mereka. Tapi mereka ngapain? Mereka malah nonton TV, liatin atau urusin urusan orang gitu. Ada yang selingkuh, ada yang hamilin apalah, si A hamilin B. Mereka tuh ributin itu, dan itu gitu. Gak pernah mikir, wah gue nextnya harus ngapain ya biar gue bisa banggain orang tua gue. Mereka tuh gak pernah mikir ke sana. Dan pasti kalau kalian lihat, yaitu dari views aja ya. Ini contoh ya, podcast yang benar-benar ada edukasinya tentang finance misalnya, sama podcast yang tentang gosip-gosip gitu ya. Pasti view-nya lebih banyak yang gosip-gosip gitu ya. Ya gue nggak usah kasih tau channelnya, kalian udah pasti tahu juga gitu. Jadi emang video edukasi ini gak disukain oleh orang Indonesia, memang kayak gitu. Karena mereka dari dulu udah disuapinnya entertainment, gosip, dan lain-lain gitu. Jadi kadang yang bikin edukasi ini kesannya sulit, itu bukan karena ilmunya yang berat. Ya, ilmunya sih biasa aja ya. Tapi apa? Tapi karena minat untuk belajarnya tuh masih rendah. Itu yang udah gue temui dan yang udah gue observasi juga. Ya, bahwa emang orang Indonesia tuh minat belajarnya masih sangat-sangat rendah gitu.
Jadi walaupun memang terasa sangat sulit ya untuk mengedukasi masyarakat Indonesia, tetapi gue yakin lah ada beberapa dari kalian yang masih nonton video gua dan video edukasi yang lainnya yang benar-benar mau berkembang gitu. That's why gue juga respect ke kalian dan sebagai bentuk hadiah dari gua ya, gue bakal terus bikin video edukasi seperti ini ya untuk mengedukasi masyarakat Indonesia juga. Dan jujur ya, target market video gua kayak gini, ini bukan buat semua orang juga karena gua tahu ya market orang Indonesia yang edukasi itu sangat-sangat kecil gitu. Tapi market gua itu adalah kalian-kalian ya, atau tujuan gua itu untuk edukasi orang yang benar-benar pengen berkembang gitu. Oke, mungkin segitu aja untuk video gua kali ini. Coba kalian komen edukasi ya kalau misalnya kalian memang mau berkembang.